Sebuah fenomena aneh telah terjadi di negara Azerbaijan. Di sana terdapat bunga-bunga yang akan selalu mekar setiap mendengar azan 5 waktu dikumandangkan. Ketika azan belum berkumandang, maka bunga-bunga berwarna kuning ini akan kuncup seperti biasa. Namun setelah azan terdengar, barulah bunga-bunga ini akan bermekaran dengan sendirinya. Seolah-olah bunga-bunga ini mengikuti perintah sholat 5 waktu. Masyarakat setempat pun kemudian menamainya bunga azan. Peristiwa itu sempat direkam. Topan Haiyan yang mendarat di kawasan tengah Filipina pada 8 November 2013 lalu disebut-sebut sebagai badai terbesar di dunia tahun ini. Sekitar 10 juta orang diperkirakan berada di jalur badai dan 500.000 diantaranya telah dievakuasi. Badai Topan Haiyan yang juga dikenal dengan nama Yolanda ini menghantam Pulau Leyte di Filipina. Badai ini membawa angin berkekuatan 235 km per jam di dekat pusatnya dengan hembusan hingga 275 km per jam. Menurut pihak berwenang, badai Topan ini merupakan badai paling berbahaya dan bisa mengakibatkan kerusakan besar di kawasan tengah dan selatan Filipina. Topan Haiyan dikategorikan sebagai topan tingkat 5 atau topan super. Kecepatan anginnya bisa mencapai angka maksimal 170 km per jam dengan ketinggian ombak akibat badai Topan ini mencapai 4,6 meter. Tidak hanya menyebabkan kerusakan, Topan Haiyan turut menyebabkan lumpuhnya perekonomian, pendidikan, dan pelayanan publik. Foto satelit menunjukkan betapa mengerikannya Topan Haiyan ini. Badai ini menghantam 41 provinsi dan meratakan lebih dari 150.000 rumah di Filipina. Sementara jumlah korban tewas diperkirakan sedikitnya 10.000 orang. Ribuan warga lainnya dilaporkan juga masih hilang. Akibat badai Topan Haiyan ini diperkirakan Filipina mengalami kerugian sekitar 140 hingga 174 triliun rupiah. Masih belum usai berbenah dari Topan Haiyan, Filipina harus dihadapkan pada serangan badai baru, yaitu badai Zoraida. Badai Zoraida menerpa kota Caraga di Davao pada Selasa 12 November 2013 lalu. Menurut pernyataan Badan Astronomi, Geofisika, dan Atmosfer Filipina, mata badai baru ini menyentuh wilayah daratan kota Caraga dengan kecepatan maksimum mencapai 55 km per jam. Diperkirakan badai ini akan bergerak keluar dari Filipina pada Kamis 14 November 2013. Badan Pengawas Cuaca juga memperingatkan warga di wilayah rendah akan kemungkinan terjadinya banjir bandang dan longsor. Ini menjadi ujian terbaru bagi Filipina yang masih terus berbenah setelah Topan Haiyan melanda Jumat 8 November 2013 lalu. Dan badai Zoraida diperkirakan akan mempersulit upaya penyelamatan yang dilakukan oleh pemerintah Filipina di wilayah yang terkena imbas Topan Haiyan. Hingga kini pemerintah Filipina sudah menetapkan status darurat bencana terhadap wilayah yang terkena imbas Topan guna mempermudah proses pendistribusian bantuan ke wilayah bencana. Di balik bencana alam badai Topan terbesar ini, rupanya masih ada kisah kemanusiaan yang dipenuhi keajaiban. Salah satunya adalah yang dialami seorang perempuan berusia 21 tahun yang tengah mengandung. Perempuan bernama Emilia Ortega ini merasakan akan segera melahirkan ketika ia berada di tempat penampungan kala Topan melanda. Namun tempat penampungan itu pun hancur, dihantam angin, dan Emilia harus berenang menyeberangi tempat penampungan di Tacloban menuju sebuah bandara yang ditutup akibat Topan. Perempuan ini berhasil bertahan dan melahirkan bayi perempuannya bernama Bea Joysa Gales dengan selamat di menara kendali bandara. Sang suami yang tengah berada di Manila tak mengetahui apa yang telah dialami sang istri. Ketika Topan Haiyan melanda Filipina, seorang pemburu topan asal Amerika Serikat, Josh Morgerman, turut menyaksikan kerusakan yang diakibatkan oleh topan mengerikan ini. Josh datang ke Filipina untuk mendokumentasikan topan berkekuatan besar ini di Tacloban. Dan sebagai seorang pemburu topan, Josh fokus dalam pekerjaannya. Namun dalam kesempatan ini, Josh meletakkan kamera videonya dan memilih untuk menyelamatkan nyawa korban topan yang berada di dalam sebuah hotel. Para penghuni hotel di dalam kamar menghancurkan jendela serta berteriak minta tolong. Josh bersama rekannya Mark Thomas mulai membantu warga di dalam hotel dengan menggunakan kasur hotel.
Sebagai seorang pemburu topan, Josh mengejar topan Haiyan, berusaha mendekati mata topan Haiyan atau pusat topan untuk mengumpulkan data sains serta foto-foto topan. Menurut Josh, topan Haiyan awalnya tidak terlihat seperti monster, namun tiba-tiba saja kekuatannya membesar. It's such a shame for